Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita berfikir bahwasannya seorang teman, seorang sahabat memberikan pengaruh begitu besar kepada seseorang, kepada kehidupannya, kepada keadaannya, kepada cara berfikirnya, kepada cara dia bersikap, cara dia beragama. Jelas, teman adalah manusia yang paling dekat selain keluarga bagi seseorang. Dan dia akan memberikan warna bagi seorang di dalam akhlaknya, di dalam agamanya, di dalam kehidupannya secara umum. Dari kisah yang akan kita paparkan, mungkin kaum muslimin dapat mengambil suatu pelajaran besar. Kisah mengenai seorang yang hidup di zaman Rasulullah, yang disebabkan karena kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala sampai menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Furqan. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah di hari di mana seorang yang zalim, yang telah melakukan dosa terhadap dirinya, dia menyesal dengan menggigit jarinya karena bentuk penyesalannya di hari kiamat nanti. Dan dia berkata, jikalau seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai sahabat dekatku, dia telah menyesatkan aku dari jalan Allah. Padahal az-zikir Al-Quran, petunjuk dari Nabi hampir saja mendatangiku. Dan sungguh syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Para ulama ahli tafsir kaum muslimin menyebutkan sebab turunnya beberapa ayat dari surat Al-Furqan ini berkenaan tentang cerita seorang di Makkah bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Dia adalah salah satu tokoh, salah satu orang-orang terpandang di Makkah. Di antara beberapa tokoh, maka Uqbah bin Abi Mu'id adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dia selalu berbuat baik, selalu berkata yang sopan. Bahkan tidak jarang dia terkadang sesekali duduk bersama Nabi, berbincang, tertawa bersama Nabi SAW. Lihusni suhbatihi, karena begitu baiknya cara Uqbah bergaul dengan Nabi SAW, sampai-sampai orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan yang lain khawatir. Apakah Uqbah bin Abi Mu'id akan memeluk Islam pada akhirnya? Karena itu Abu Jahal berkata, tenang. Ketika nanti saudaranya, sahabat dekatnya, Umayyah bin Khalaf. Kita tahu kaum muslimin, Umayyah bin Khalaf memiliki permusuhan yang begitu dalam terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Dia salah satu orang yang menyiksa kaum muslimin. Dia adalah tuan dari Bilal ibn Rabah. Dia yang menyiksa Bilal, menyiksa kaum muslimin yang lain. Maka ketika Umayyah ibn Khalaf pulang dari perdagangan ke negeri Syam, berita tentang kedekatan sahabatnya Uqbah bin Abi Mu'id diberitahukan kepada dia. Berita kedekatan sahabatnya dengan Nabi diinformasikan kepada dia. Apa yang dia lakukan? Pada suatu saat Uqbah bin Abi Mu'id mengundang tamu-tamu, para tokoh, para pembesar Makkah untuk mengadakan suatu hajatan walimah di rumahnya. Dia mengundang mereka untuk makan, menjamu mereka. Hadirlah seluruh tokoh-tokoh dari semua kabilah, termasuk Rasulullah dan juga pamannya Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib dan yang lainnya dari kalangan Bani Hashim. Abu Jahal pun hadir beserta tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ketika mereka duduk, disitulah Uqbah mengatakan, kenapa engkau tidak makan wahai Muhammad? Maka kata Rasulullah, wallahi la akulu min ta'amik. Aku tidak akan makanan hatta tu'min billah wa tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku tidak akan makan sampai engkau mau beriman kepada Allah. Engkau mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka
Suatu aib bagi mereka masyarakat Arab apabila ada seorang tamu tidak mau makan jamuan yang dia sediakan. Maka akhirnya dengan terpaksa Uqbah pun mengucapkan kalimat itu. Kalimat ini kemudian didengar oleh beberapa orang dan diinformasikan kepada sahabat dekatnya Umayyah yang berada di luar rumah. Begitu marahnya Umayyah, maka dia pun memanggil Uqbah bin Abi Mu'ayth. Setelah berhadapan dia mengatakan, wajhuka liwajhi haram. Wajahmu haram untuk aku lihat dan kau tidak boleh melihat wajahku. Terputus hubungan persahabatan persaudaraan kita. Hatta takfura bi Muhammad wa taltimu wajhahu wa tabsuka ala wajhi wa tasubba dinahu. Sungguhnya aku tidak mau lagi menjadi sahabatmu sampai kau datang kepada Muhammad, engkau caci maki dia, engkau ingkari agamanya, engkau pukul wajahnya dan engkau ludahi wajahnya. Kalau itu engkau lakukan, maka persahabatan kita akan berlanjut. Kalau tidak, berarti mulai saat ini engkau tidak kenal aku dan aku tidak mengenalmu. Berat bagi Uqbah untuk melakukan hal ini. Karena dia tahu betapa mulianya Rasulullah. Betapa akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Dia tidak punya salah apa-apa. Tetapi karena seorang sahabat, maka kemudian dia terpaksa melakukan hal ini, kaum muslimin. Dia datang ke hadapan Rasulullah. Dia ludahi wajah Rasulullah. Dia tampar wajahnya. Dan dia mengatakan, la u'minu bika wala bidinika wa akfur bidinik. Aku tidak beriman kepadamu dan tidak yakin terhadap agamamu dan aku kufur dan ingkar terhadap ajaran agamamu wahai Muhammad. Maka Allah turunkan ayat tadi sebagai bukti penyesalan Uqbah karena hampir dia beriman. Hidayah Quran akan sampai ke dia, tapi karena pengaruh seorang sahabat, hidayah ini kemudian hilang dan jauh darinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah besar yang kita ambil dari kisah ini, anna sahiba sahib. Sesungguhnya seorang sahabat akan menarik sahabatnya untuk menjadi seperti dia. Seorang kawan akan membuat kawannya menjadi seperti dia. Karena itulah para ulama sebagian besar mengatakan firaruka min asdiqa'is su firaruka minal asad. Larinya engkau meninggalkan sahabat-sahabat yang berakhlak jelek, yang punya agama jelek, seperti larinya engkau dari singa. Artinya harus engkau lari, kalau tidak akan hancur engkau, akan binasa engkau, akan dimakan oleh mereka. Dimakannya engkau oleh mereka bagaimana? Rusaknya agama dan akhlakmu. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama saudara dan sahabatnya, orang yang paling dekat dengan dia. Maka hendaklah setiap orang dari kita, kata Rasulullah, setiap orang dari kalian melihat siapa yang pantas menjadi sahabat dekatnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari kisah yang pendek ini memberikan perenungan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi SAW menggambarkan berteman dengan orang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Paling tidak kita tidak seperti dia, tapi bau kita akan tercium harum di tengah masyarakat. Sebaliknya, kalau kita berteman dan berkawan dengan orang yang tidak baik akhlak dan agamanya, maka kita pun pada akhirnya seperti mendekati seorang pandai besi. Jikalau pakaian kita tidak terbakar, maka kita pun akan mencium bau yang tidak enak dari tempat tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari tausiah yang begitu pendek ini menggugah kaum muslimin untuk melihat, untuk mencermati dan untuk memilih siapa yang pantas menjadi sahabat dan kawan terdekat kita. Karena itu akan menyelamatkan agama dan juga akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.